Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita melihat banyak sekali potongan video klip di mana ada seorang pria bernama Leon Dosan yang merupakan putra dari artis senior Indonesia Willy Dosan dan juga Betharia Sonata. Ini kan melakukan perbuatan yang sangat keji sekali. Leon ini menganiaya kekasihnya bernama Rinoa Aurora Senduk. Itu kan videonya viral kemana-mana. Aku yakin sih ini bukan kali pertama Rinoa itu diperlakukan sangat kasar oleh Leon. Karena kan kalau kita cek dari jejak digital, aku dapatkan di sini bahwa mereka itu jadian di tanggal 29 Oktober 2022. Satu hari ketemu, sorenya chattingan lewat Instagram, langsung jadian hari itu juga. Dan ternyata memang betul menurut ibundanya Rinoa, Julia Assad pada saat wawancara di sini, sepengetahuan dia ini adalah sudah kali kedua Leon itu ringan tangan ke putrinya. Bahkan di kejadian pertama sebenarnya sudah minta maaf, sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi sekarang diulangi lagi. Kronologinya sebenarnya seperti apa dan juga penyebabnya apa? Karena ya kalau orang sudah jatuh cinta, kemudian ada rasa cemburu, itu sih sudah kadang cemburu itu bisa merubah seseorang menjadi monster. Dan memang Leon mengakui di sejumlah jejak digital bahwa memang saya tuh katanya orang yang sangat cemburuan dan punya emosional yang cukup tinggi. Gara-gara cemburuan dan emosional ini, Leon nggak hanya terkena pasal yang dugaannya adalah mengenai penganiayaan, hukumannya bisa 5 tahun penjara, ini pasal 351, tapi juga mengenai pasal 207 KUHP karena Leon juga menghina institusi kepolisian dengan kata-kata yang sangat kotor. Hukumannya itu kalau aku cek di sini bisa 1 tahun sih kurang lebih. Kita lihat dulu ya cuplikannya pada saat Leon itu lagi membekap kekasihnya. Ini di basement tempat kos-kosannya dia. Mereka tidak tinggal bareng ya, tapi kita coba nanti bahas di kronologi. Kita lihat dulu cuplikannya seperti ini teman-teman. Oh mau dilaporin polisi biar aku di penjara, nggak apa-apa, nggak takut polisi anjing dari sini. Ini sakit nih karena kayaknya. Jadi karena kan Leon ini kan good looking, mungkin orang-orang bilang ya gini lah, inilah salah satu kan ada yang membela bahwa sayang banget ya Leon ganteng tapi kok kelakuannya seperti itu. Tapi gini ya, menurut aku sih untuk usia seperti Leon yang sudah dewasa ini, dia harus mendapatkan konsekuensi, harus mendapatkan hukuman. Jangan mau sekedar hanya damai. Sebenarnya baik buat Leon, mudah-mudahan perilakunya ini bisa berubah. Kronologinya menurut Julia Assad, ibunda Rinoa ini bilangnya begini bahwa kejadiannya itu adalah sekitar jam 4 subuh. Si Leon itu tiba-tiba datang ke kosannya Rinoa dan tiba-tiba dia sudah berada di depan pintu kosan. Pintu kosannya Rinoa itu apartemen kurang lebih itu butuh akses card untuk masuk ke sana, tapi Leon bisa masuk tanpa akses card tersebut. Mungkin aja sih ada orang yang lewat pintu tersebut, dia langsung nyelonong baik begitu aja. Atau bahkan Leon mungkin sudah akrab sama security-nya, jadi oh ini pacarnya Rinoa gitu ya, karena sudah berapa tahun kan pacaran, mungkin sudah ngerti ya udah masuk gitu. Itu menurut aku bagaimana dia bisa masuk ke depan pintu kamarnya Rinoa caranya. Terus pada saat itu dia bilang bahwa pada saat Rinoa itu keluar dari kamarnya, dia itu diajak turun ke lobby sama Leon dan langsung diseret-seret. Nah, seperti kalian lihat tadi, salah satu fotonya kan dia dibekap gitu ya di dekat mobil. Terus ngomongin kata-kata kasar, saya nggak takut lo mau ngelaporin gue ke polisi. Polisi itu ya titit tadi itu kan ya. Wih gila, ini anak emang kayaknya dia punya trauma ya. Apakah pernah dia tuh melihat sosok di dekatnya melakukan hal seperti ini, walaupun itu bukan excuse. Namanya juga sudah dewasa, harusnya bisa membedakan mana yang baik ataupun juga yang nggak buruk. Nah, ataupun juga yang buruk ya. Terus ada banyak luka-luka biru dan lebam-lebam di tangannya, terus juga di bagian tubuhnya Rinoa ini, dan pintarnya dia langsung menuju ke rumah sakit untuk melakukan visum dan juga di foto-foto dan langsung melaporkan ke kepolisian plus diviralkan. You know di Indonesia, no viral tuh no justice. Kan banyak sebenarnya kasus kekerasan seperti ini, tapi karena nggak viral, pelakunya bisa melenggang begitu aja. Makanya bagian penting zaman sekarang tuh adalah internet. Ngadu sama netizen pasti bakal langsung. Dan buktinya kan Leon sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini.
Nah, kemudian juga motifnya apa sih yang menjadi pemicu kemarahan ini? Ya, sudah dijelaskan dari penyidik bahwa Leon ini sudah pacaran dengan Rinoa sekitar hampir 2 tahun dan dia mengaku sangat cemburu pada saat dia melihat ada chat Rinoa dengan pria lain. Ini chatnya juga unik, dari mana? Bukankah mereka tidak tinggal bareng nih? Seperti kronologi dikatakan tadi, kalau memang mereka tidak tinggal bareng, kemungkinan terbesar adalah mungkin mereka sharing password untuk akun Instagram ataupun juga sosial media lainnya, WhatsApp mungkin. Bisa nggak sih? Kayaknya WhatsApp tuh cuma bisa dibuka di satu device ya. Kalau Instagram tuh bisa beberapa device. Please correct me if I'm wrong, tapi kemungkinan besar chat tersebut adalah chat yang dari password bersama, kemudian dia ngecek, dia cemburu. Ya namanya juga ABG, apalagi kalau sudah ngomongin asmara hati, kadang orang tuh nggak bisa berpikir logis. Tapi kan kenapa sih kalau sudah pernah ada kejadian seperti ini, bukannya putus aja, tapi malah dilanjutkan? Karena kali ini kejadian yang kedua kali, teman-teman. Kita lihat pada saat Leon itu minta maaf ke publik, pada saat dia memakai baju kuning dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah salah satu cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, Kapolres. terutama saya minta maaf Oke. karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Ini minta maaf apa pidato Saya ya? hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Oke. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Saya bertanggung jawab ya, Leon ya. Siap. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kalau aku lihat dari ekspresinya Rinoa ini sih tidak ada penyesalan sih, belum ada penyesalan. Lebih ya mungkin ada penyesalan, mungkin penyesalan karena viral ya. Tapi lebih banyak kalau aku kelihatan di sini masih menyimpan kemarahan sih sepertinya. Kita mungkin nggak tahu juga apakah beneran tuh Rinoa mungkin dia menduakan Leon dengan pria lain. Kalaupun itu benar ya bukan berarti harus dibegitukan juga sih. Apalagi juga masih pacaran lah. Ya, I mean, kalian coba cek deh yang sudah menikah sekarang ya. Kalian masih ingat nggak zaman dulu ABG gitu? Mungkin kalian sama pacar kalian pernah bilang, aku tak bisa hidup tanpamu, kamu adalah nafasku. Coba dicek sekarang ya mantan-mantan kalian. Mereka masih hidup nggak? Mereka masih bisa bernafas atau nggak? Tapi jujur ya, ini emang sudah jadi red flag banget teman-teman. Dan aku salut sama Rinoa karena dia bisa langsung mengambil langkah tegas untuk melaporkan ke kantor polisi. Dan ini sebenarnya juga bagus untuk Leon ya. Bagaimanapun juga dia masih muda sebenarnya. Aku yakin dia masih bisa banyak berubah. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan pelajaran sebesar ini. Tapi kalau nggak ada pelajaran, nggak ada efek jera, ini kemungkinan besar akan terus terjadi. Seperti dikatakan dari ibundanya Rinoa bahwa sepengetahuan dia ini sudah yang kedua kali. Aku yakin lebih dari 2 kali Rinoa yang menjalani kehidupan bersama dia itu sudah sering terjadi. Terus juga kita lihat setelah kita lanjutkan kronologi tadi, jadi pada saat kalian lihat tadi videonya kan dia sedang di basement, itu ada bagian dia itu lari ke toilet, itu pun diawasi sama Leon dari atas. Pada saat dia lari ke toilet itu juga dia sudah nelpon emaknya, bilang bahwa Ma, Noah takut, saya di luar. Terus si emaknya itu, Julia Asad, karena dia tidak tinggal satu kota dengan putrinya, dia langsung menelpon Pak Willy Dosan untuk menghubunginya. Tapi nggak diangkat-angkat katanya. Ya wajar sih, masih subuh, orang juga tidur kan ya. Terus ada juga video rekaman di mana Leon ini nangis, minta tolong dan minta maaf ke Rinoa, yang intinya dikatakan bahwa tolong dong dihapus video itu sembari nangis-nangis, meminta pengampunannya, tetapi Rinoa tetap menguploadnya ke sosial media, dan ini adalah salah satu senjata yang paling ampuh sih untuk mendapatkan keadilan di Indonesia. Karena mungkin kalau dia ini tidak selebriti ataupun juga tidak viral, mungkin akan butuh waktu untuk penetapan tersangka. Tapi kan tidak dalam waktu lama langsung ditetapkan tersangka. Pasal yang paling berat antara pasal 207 tentang menghina institusi lembaga negara atau pasal 351, yang paling berat adalah 351 sih. Kalau hukuman untuk penganiayaan itu tidak sampai meninggal dunia, maksimal itu bisa 5 tahun penjara.
Apakah mereka akan berdamai atau tidak itu adalah hak dari Rinoa dan keluarga. Kita masyarakat ya cuma bisa melihat aja, mengawal. Tapi ini contoh dan juga pelajaran buat perempuan Indonesia. Kalau kalian sudah melihat ada red flag di seorang pria, misalnya sudah pernah melakukan kekerasan, marah dikit tampar, marah dikit hancurkan macem-macem, itu sudah pertanda itu nggak pantas buat kalian. Langsung cabut aja. Jangan sampai nanti kejadiannya bisa sampai seperti yang di Surabaya kan ya. Anak dari oknum anggota dewan yang kemudian menghabisi kekasihnya dan beritanya juga viral kemana-mana. Dan untuk Rinoa, menurut aku kalau dia nggak berhenti, hubungan ini nggak kelar atau nggak dilaporkan, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan yang jauh lebih parah loh. Karena nagih perbuatan seperti Leon ini itu kayak ketagihan teman-teman. Karena kan aku juga pernah tinggal dengan lingkungan yang kurang lebih toksik seperti ini. Aku melihat suami-suami menghajar istri-istrinya pada lagi hamil, dan itu nggak berhenti-berhenti, akan lagi dan lagi. Kalau perempuannya itu nggak ngambil langkah tegas, ini bisa parah banget, fatalnya bisa sampai meninggal dunia. Jangan sampai meninggal baru nanti kita nyesel gitu ya. Oke, kalau kalian pernah melihat juga, kalau kalian melihat kejadian seperti ini, kalian juga jangan diem aja, tapi langsung laporkan ke pihak kepolisian. Walaupun masih simple, itu ada potensi kuat bisa sampai nanti malah pembunuhan, teman-teman. Oke? Thank you sudah menonton video ini. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kodian Jasa Semara. Sampai jumpa.